Halo semuanya, perkenalkan nama saya Girik Ponabangun dengan NIM 142240061 dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap artikel Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Strategi Perbankan, Studi Kasus Bank OCBC NISP. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke video pembahasannya. Oke, di sini hasil analisis saya yaitu yang pertama, untuk judul artikelnya sendiri, Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Strategi Perbankan, Studi Kasus Bank OCBC NISP, yang dapat kita lihat di jurnalnya di sini. Dengan judul dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Influence of Financial Technology on Banking Strategies. Yang kedua adalah nama jurnalnya yaitu Conference on Business, Social Science and Innovation Technology. Nah, di sini nama jurnalnya sendiri saya dapatkan di bagian bawah halamannya terdapat nama dari jurnalnya sendiri. Yang berikutnya yaitu volume dan halaman serta tahun terbitnya. Untuk volumenya sendiri saya mendapatkan informasi itu volume 1 dengan halaman 418 sampai 425 yang diterbitkan pada tahun 2020. Yang buktinya dapat dilihat di sini. Dicantumkan yaitu volume 1 nomor 1 edisi Agustus 2020. Halamannya dapat kita lihat di sini yaitu 418 sampai dengan 425. Yang berikutnya yaitu penulis artikelnya. Nah, penulis artikelnya itu Nelson Claudio Siwandi dan Tony Wibowo. Nah, kemudian permasalahan yang dianalisis dari artikel ini yaitu pengaruh vintage terhadap strategi layanan dan operasional perbankan. Nah, tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari teknologi finansial terhadap strategi perbankan pada PT Bank OCBC NISP Tbk. Ini saya dapatkan dari abstraknya sendiri yang ini dan juga di bagian pendahuluannya. Yang berikutnya yaitu sumber data dari penelitian ini. Nah, sumber datanya ini didapatkan oleh penulisnya melalui wawancara dan observasi langsung di Bank OCBC NISP Jalan Batam. Saya mendapatkannya ini di bagian metode penelitiannya dan di kalimat terakhir yaitu disampaikan bahwa pada studi kasus ini penulis akan melakukan interview kepada kepala cabang salah satu cabang Bank OCBC NISP di Batam. Yang berikutnya itu metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan metode SWOT analysis dan Porter Value Added Chain Model. Di sini juga untuk bagian metode penelitiannya saya mendapatkan dari bagian metode dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan metode SWOT analysis dan Porter Value Added Chain Model. Oke, yang terakhir yaitu hasil penelitiannya. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis ini sudah mereka cantumkan di abstraknya yang sudah saya tandai dengan warna merah, yaitu hasil yang didapat pada penelitian ini merupakan perubahan yang cukup signifikan pada sistem perbankan di Bank OCBC NISP, yang dimana perubahan tersebut memberikan efek positif baik terhadap perusahaan dan nasabah. Nah, kemudian perusahaan juga semakin bersaing dengan kompetitor lainnya yang juga sudah menerapkan teknologi finansial yang lebih maju beriringan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu yang menggunakan metode penelitian SWOT. Saya dapatkan di sini yaitu hasil dan pembahasannya, di mana keunggulannya yaitu nasabah tidak perlu repot-repot datang ke cabang untuk melakukan transaksi baik kecil maupun besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelemahannya, seringnya terjadi gangguan yang mengakibatkan tidak bisa login ataupun transaksi error. Selain itu juga tampilan yang sulit dimengerti oleh nasabah setelah mengakses m-banking maupun e-banking. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yang dimana penulis menjelaskan bahwa nasabah dapat melakukan transaksi di mana saja tanpa harus menunggu lama
di cabang dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dapat pergi ke kantor cabang. Tentunya ini sangat membantu nasabah yang dimana dia juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kendaraannya ataupun untuk transportasinya, hanya untuk melakukan transaksi langsung di bank. Yang terakhir yaitu ancamannya, di mana seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak kejahatan melalui teknologi juga meningkat seperti penipuan berbasis SMS ataupun email dengan mengirimkan link palsu, akses ilegal, ataupun hacking. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan pendapat saya mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang mendalam, di mana ia melakukan wawancara dan observasi langsung kepada kepala cabang Bank OCBC NISP di Batam, sehingga tentunya menghasilkan data yang spesifik dan kontekstual. Kelebihan yang kedua yaitu peneliti menggunakan pendekatan SWOT dan portfolio chain, di mana kombinasi dua metode analisis ini memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam melihat kekuatan, dalam melihat kelemahan, dalam melihat peluang dan juga ancaman serta nilai tambah dari strategi teknologi finansial. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian ini. Penelitian ini hanya terbatas pada satu bank, yaitu Bank OCBC NISP cabang Batam. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasi di seluruh perbankan Indonesia maupun di seluruh perbankan OCBC NISP karena hanya terbatas di cabang Batam. Kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan data, di mana penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dan observasi langsung tanpa didukung data kuantitatif atau statistik yang lebih luas, seperti tingkat kepuasan nasabah atas teknologi finansial ini ataupun peningkatan transaksi digital secara numerik. Kekurangannya yang ketiga dan yang terakhir yaitu resiko keamanan hanya disinggung secara singkat, di mana isu keamanan digital seperti hacking dan carding hanya dijelaskan secara umum tanpa memberikan solusinya ataupun tanpa memberikan studi kasus nyata. Maka dari itu saya memiliki beberapa saran untuk penelitian ini ke depannya. Yang pertama, perluasan objek penelitian. Penelitian selanjutnya saya menyarankan untuk tidak hanya fokus pada satu bank saja, tetapi mencakup beberapa bank lain, baik itu bank konvensional maupun bank digital, sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih representatif dan bisa digeneralisasi untuk industri perbankan Indonesia. Saran saya yang kedua yaitu penguatan data kuantitatif. Peneliti dapat melakukan perbandingan penggunaan layanan konvensional dengan penggunaan layanan digital, sehingga hal ini akan membuatkan hasil penelitian lebih kuat dan terukur. Saran saya yang ketiga yaitu peneliti dapat melakukan pendalaman studi kasus keamanan digital, seperti perbandingan standar keamanan antar bank, agar solusi ditawarkan lebih aplikatif dan bisa diterapkan. Baik, cukup sekian pemaparan hasil analisis saya dari artikel Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Strategi Perbankan Studi Kasus Bank OCBC NISP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.